Haleluya, puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara, keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Bersyukur bahwa pada saat ini kita dapat bertemu kembali di dalam Renungan 79. Mari terus mengalami pertumbuhan dengan Tuhan dalam 365 hari yang mengubahkan hidup Anda. Rise up, bangkit, bergerak, berdampak. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan saat ini kita akan kembali belajar mengenai kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan terus menguatkan kehidupan kita untuk kita dapat mengerti setiap kehendak Tuhan dan rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Dan firman Tuhan pada saat ini terdapat di dalam kitab Keluaran pasalnya yang ke-28. Kita akan melihat bersama-sama di ayatnya yang kedua, 41 sampai 43. Saya akan membacakan firman Tuhan bagi kita semua. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Haruslah engkau membuat pakaian kudus bagi Harun, abangmu, sebagai perhiasan kemuliaan. Maka semuanya itu haruslah kau kenakan kepada abangmu Harun bersama-sama dengan anak-anaknya. Kemudian engkau harus mengurapi, mentahbiskan, dan menguduskan mereka, sehingga mereka dapat memegang jabatan imam bagiku. Buatlah celana-celana lenan bagi mereka untuk menutupi daging auratnya. Celana itu haruslah dari pinggang sampai paha panjangnya. Harun dan anak-anaknya haruslah memakainya apabila mereka masuk ke dalam kemah pertemuan atau apabila mereka datang ke mezbah untuk menyelenggarakan kebaktian di tempat kudus, supaya mereka jangan membawa kesalahan kepada dirinya lalu mati. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya baginya dan bagi keturunannya. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara, di dalam Keluaran pasal yang ke-28 mencatat bagaimana Tuhan memerintahkan agar pakaian kudus dibuat secara khusus, bukan sekedar untuk tampilan luar, tetapi sebagai simbol kekudusan dan kemuliaan Allah yang menyertai pelayanan mereka. Setiap orang pasti pernah berdiri untuk melayani Tuhan, baik itu sebagai pengkhotbah, sebagai pemimpin pujian, pemain musik, guru sekolah minggu, atau bahkan mungkin mengurusi konsumsi, usher, tim multimedia, dan banyak lainnya. Tetapi apakah kita pernah bertanya dalam setiap kehidupan kita? Apakah kita melayani untuk Tuhan dengan pelayanan yang kudus? Dan pertanyaan ini adalah bukan pertanyaan biasa, dan memang seringkali hal ini juga menjadi pemikiran orang-orang percaya ketika melayani Tuhan. Tetapi kalau kita melihat di dalam perjanjian lama, Tuhan tidak pernah main-main ketika menyuruh Musa dan juga Harun dan anak-anaknya ketika mereka akan menjadi imam. Mereka tidak bisa seenaknya datang dan berkata, "Saya mau melayani." Tetapi Tuhan menetapkan standar kekudusan yang tinggi. Bahkan sampai hal pakaian Tuhan memperhatikan dengan sangat detail. Mengapa ini penting? Karena pelayanan bukan soal penampilan diri kita, bukan soal berapa banyak kita lakukan dan berapa lama kita aktif di gereja. Tetapi Tuhan melihat siapa kita. Dan ketika kita melayani, bagaimana karakter kita, motivasi kita, dan kesediaan kita untuk mau melayani dan taat kepada Tuhan. Dan menariknya, standar ini tidak pernah berubah sampai pada saat ini. Dan kita mungkin tidak memakai pakaian efod ya atau jubah imam, tetapi sebagai orang percaya di dalam Kristus, kita semua adalah imam-imam yang rajani. Artinya, kekudusan tetap menjadi syarat utama untuk kita mau melayani Tuhan. Dan hari ini di dalam Keluaran pasal yang ke-28 kita akan melihat 3 kebenaran penting tentang bagaimana Tuhan ingin kita berpakaian secara rohani di dalam pelayanan. Bukan tentang pakaian fisik saja, tetapi bagaimana identitas kudus, urapan ilahi dan kekudusan di dalam hidup orang-orang percaya. Puji nama Tuhan. Kalau kita melihat di dalam poin yang pertama, yaitu
kita dipanggil dengan kemuliaan. Di dalam Keluaran pasal yang ke-28 di ayat yang kedua dikatakan, haruslah engkau membuat pakaian kudus bagi Harun abangmu sebagai perhiasan kemuliaan. Pakaian kudus bukan hanya sebagai atribut, bukan sebagai perlengkapan secara fisik atau secara luar, tetapi melambangkan identitas imam sebagai wakil umat di hadapan Tuhan. Dan ini juga berbicara tentang kemuliaan dan kehormatan dari pelayan Tuhan. Bukan karena kita layak, bukan karena kita memang pantas untuk melayani Tuhan, tetapi karena Tuhanlah sendiri yang memilih kita untuk kita dapat melayani Tuhan. Sebagai pelayan Tuhan ya, baik kita sebagai pemimpin pujian atau mungkin guru sekolah minggu dan banyak lainnya, kita harus menyadari bagaimana tanggung jawab kita untuk menghargai setiap pelayanan Tuhan. Bagaimana hidup kita harus tetap kudus, hidup kita harus tetap mulia di hadapan Tuhan. Karena kita tidak bisa melayani dengan asal-asalan. Tetapi pelayanan itu adalah suatu kehormatan, bukan suatu beban. Di dalam 1 Petrus pasal yang kedua, di ayat yang ke-9 dikatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan pada terangnya yang ajaib. Jadi kita mau bersama-sama menjadi umat-umat Tuhan, kita yang dipanggil untuk kemuliaan Tuhan, dan kita tidak bisa melayani Tuhan dengan asal-asalan. Mari kita mau melayani Tuhan dengan hati yang bersih, hati yang penuh ucapan syukur kepada Tuhan, dan pastinya dipenuhi dengan Roh Kudus. Lalu yang selanjutnya adalah dipersiapkan dengan urapan. Setelah kita dipanggil dengan kemuliaan dan kita akhirnya dipersiapkan dengan urapan. Di dalam Keluaran pasal yang ke-28 di ayat yang ke-41 dikatakan, maka semuanya itu haruslah kau kenakan kepada abangmu Harun bersama dengan anak-anaknya. Kemudian engkau harus mengurapi, mentahbiskan dan menguduskan mereka, sehingga mereka dapat memegang jabatan imam bagiku. Jadi pelayanan tidak boleh dimulai tanpa pengurapan dan penyusunan rohani. Pengurapan itu artinya melambangkan kuasa Roh Kudus, dan penyusunan itu berarti adanya persiapan ketika kita mau melayani Tuhan, dan pengudusan itu berarti pemisahan dari hal-hal duniawi, dari hal-hal yang menyangkut dengan kedagingan, untuk kita mau hidup sesuai dan seturut dengan kehendak Allah. Sebelum kita melayani Tuhan, mari kita mau memeriksa hati kita, mengakui setiap hal-hal yang tidak sesuai atau tidak berkenan di hadapan Tuhan, dan memohon Roh Kudus untuk memenuhi kehidupan kita. Pelayanan tanpa pengurapan itu kosong, Bapak Ibu Saudara, dan kita tidak hanya membutuhkan talenta saja untuk kita mau melayani Tuhan, tetapi kita perlunya hadirat Tuhan yang ada di dalam kehidupan kita. Di dalam 2 Timotius pasalnya yang kedua, di ayatnya yang ke-21 dikatakan, jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah yang untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Jadi mari kita mau menjadi umat-umat Tuhan yang ketika kita dipersiapkan untuk melayani Tuhan, kita dipersiapkan dengan penuh urapan Roh Kudus, dan itulah yang membuat kita layak untuk melayani Tuhan. Dan yang terakhir adalah dijaga dalam kekudusan. Ketika kita telah dipanggil dengan kemuliaan Tuhan dan kita dipersiapkan Tuhan dengan urapan ya, dan yang terakhir kita dijaga dalam kekudusan. Di dalam Keluaran pasal yang ke-28 di ayat yang ke-42 sampai 43 dikatakan, buatlah celana-celana lenan bagi mereka untuk menutupi daging auratnya. Celana itu haruslah dari pinggang sampai paha panjangnya. Harun dan anak-anaknya haruslah memakainya apabila mereka masuk ke dalam kemah pertemuan untuk menyelenggarakan kebaktian di tempat kudus, supaya mereka jangan membawa kesalahan kepada dirinya lalu mati. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya baginya dan bagi keturunannya.
Jadi Tuhan memberikan petunjuk yang sangat detail tentang pakaian, bahkan sampai celana lenan untuk menutupi aurat. Ini menunjukkan betapa pentingnya kekudusan di hadapan Tuhan, karena tanpa kekudusan pelayanan itu bisa berujung pada hukuman dan kematian secara rohani, sehingga kehidupan kita tidak dapat lagi dikatakan seorang hamba yang layak untuk melayani Tuhan. Kekudusan bukanlah pilihan, tetapi itu sebagai bentuk keharusan yang harus kita lakukan di dalam dunia ya, yang serba jahat ini, yang serba munafik, tetapi kita melihat bagaimana Tuhan itu tetap Allah yang kudus. Mari kita mau hidup jujur, murni, dan tidak munafik untuk menjaga setiap integritas kita. Bukan hanya kita mau terlihat kudus, tetapi kita benar-benar hidup kudus di hadapan Allah. Di dalam Ibrani pasal yang ke-12 di ayat yang ke-14 dikatakan, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jadi mari kita menjadi umat-umat Tuhan yang dapat terus hidup di dalam kekudusan, sehingga kita mau melayani Tuhan dari hati kita dengan hati yang penuh urapan Roh Kudus, dan maka kita dapat dikatakan hamba-hamba yang layak untuk melayani Tuhan. Dan dari sini kita dapat belajar bersama-sama. Ada beberapa hal yang dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita masing-masing. Mari kita ketika kita menjadi pelayan Tuhan, kita mau mempersiapkan diri kita dengan berdoa, dengan firman Tuhan, dan dengan hati yang kudus, hati yang bersih untuk melayani Tuhan. Lalu sebagai orang tua dari anak-anak, mari mau menjadi imam, menjadi kepala rumah tangga dengan hidup yang benar di hadapan anak-anak, sehingga anak-anak dapat mencontoh, dapat meneladani setiap apapun yang dikerjakan oleh orang tua, dan itu untuk kebaikan anak-anak. Lalu bagi anak-anak muda, mari menjaga kekudusan di dalam pergaulan, bagaimana kita berteman, bagaimana kita membangun relasi, dan juga sebagai hidup yang benar di hadapan Tuhan. Dan mari kita menjaga kekudusan kita dalam bermedia sosial. Dan bagi umat-umat Tuhan yang melakukan pekerjaan, mari melayani dengan integritas di tempat kerja sebagai bentuk ibadah. Karena panggilan setiap orang-orang percaya di hadapan Tuhan, banyak tempat, banyak yang Tuhan sediakan. Tidak hanya sebagai pendeta, tetapi setiap kita yang Tuhan telah pilih, Tuhan tunjuk di mana kita berada, maka disitulah kita dipanggil untuk dapat menjadi dampak bagi orang-orang di sekitar kita. Dan akhirnya di dalam Keluaran pasal yang ke-28 bukan hanya tentang pakaian imam, tetapi tentang panggilan setiap pelayan Tuhan untuk hidup di dalam kemuliaan, pengurapan, dan kekudusan. Tuhan peduli bukan hanya pada apa yang kita lakukan, tetapi juga siapa kita dan bagaimana hati kita saat kita mau melayani Tuhan. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, terima kasih telah mengikuti kebenaran firman Tuhan pada saat ini, dan kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, atau mungkin ingin menceritakan kesaksian, baik itu mujizat kesembuhan atau pemulihan masalah keluarga, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Puji nama Tuhan, kita akan mengakhiri renungan pada saat ini dengan bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa yang baik, bersyukur kepadamu Tuhan, sungguh sukacita di dalam Engkau, kami dapat bersama-sama kembali merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami tahu Tuhan bahwa kehidupan kami hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan, dan kami mau terus layak untuk melayani Tuhan, karena Engkaulah satu-satunya Allah yang kami tinggikan, yang kami agungkan, hanyalah Engkau Tuhan. Keluarga GPDI El Shaddai Magelang hendak hidup di dalam kelegaan, sebab keluarga GPDI El Shaddai Magelang mencari titah-titah-Mu. Keluarga GPDI El Shaddai Magelang hendak berbicara tentang peringatan-peringatan-Mu. Terima kasih Allah Bapa yang baik, kami mengucap syukur kepadamu, menyerahkan semuanya hanya di dalam tangan-Mu, yaitu di dalam satu nama yang ajaib, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa, haleluya, amin.